Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan di sekelilingi populasi suatu spesies, memengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies. Teman-teman, apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Anggota populasi saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi. Baik teman-teman, di sini kita bisa melihat gambar tumbuhan teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai pudar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Teratai adalah tanaman air yang sering ditemukan di kolam, sungai, dan rawa-rawa. Tanaman ini memiliki bunga yang indah dan daun yang mengapung di permukaan air. Ciri-ciri teratai: akar tumbuh di dasar air dan menempel pada lumpur. Batangnya berbentuk rimpang yang berada di bawah air. Daun teratai lebar, bulat, dan mengapung di permukaan air dengan tangkai yang panjang. Bunga teratai berwarna putih, ada merah muda, kuning, atau ungu tergantung spesiesnya. Mekar di atas permukaan air. Habitat teratai. Teratai hidup di perairan tenang seperti kolam, danau, dan sungai yang alirannya lambat. Mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Bambu adalah tanaman dari keluarga Poaceae, rumput-rumputan, yang memiliki batang berruas-ruas dan pertumbuhan yang cepat. Ciri-ciri bambu: akar serabut dengan sistem rimpang yang menyebar di dalam tanah. Batangnya berruas-ruas, berongga, dan kuat dengan tinggi bisa mencapai lebih dari 30 meter. Daun bambu berbentuk lancip dan panjang dan susunan menyirip. Bunga bambu jarang berbunga dan beberapa jenis hanya berbunga sekali seumur hidup. Kemudian habitat dan persebaran bambu. Bambu dapat ditemukan di berbagai daerah teman-teman, ada di tropis dan subtropis, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Tumbuhan ini tumbuh baik di daerah yang lembab dengan curah hujan yang tinggi. Jenis-jenis bambu. Beberapa jenis bambu umumnya dikenal antara lain Bambusa vulgaris, bambu kuning, Dendrosalamus asper, bambu petung, Dianthus hola apus, bambu tali. Manfaat bambu: bahan bangunan, digunakan untuk membuat rumah, perabotan, dan jembatan. Kerajinan tangan, diolah menjadi anyaman, alat musik, dan dekorasi. Kemudian tanam pada tumbuhan bunga mawar. Bunga mawar memiliki bunga yang indah, namun berhati-hatilah bila ingin mematikannya, sebab kalian bisa terkena duri-durinya yang tajam. Duri pada batang adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman mawar. Duri tersebut berfungsi melindungi diri dari musuh yang mendekat akan terkena duri tajam mawar. Bunga mawar adalah tanaman berbunga dari genus Rosa dalam keluarga Rosaceae. Mawar terkenal karena keindahannya, aroma khasnya, serta variasi warna yang melambangkan berbagai makna.
Ciri khas pada tumbuhan bunga mawar, bentuknya memiliki kelopak berlapis dengan variasi jumlah tergantung spesiesnya. Warna pada tumbuhan bunga mawar umumnya merah, putih, kuning, pink, ungu, hingga biru asli, rekayasa genetik. Aroma bunga mawar harum khas yang digunakan dalam parfum dan produk kecantikan. Duri tumbuhan bunga mawar sebagian besar spesiesnya memiliki duri di batangnya untuk perlindungan. Daun pada tumbuhan bunga mawar bersusun majemuk dengan tepi bergigi. Habitat dan cara menanam tumbuhan pada bunga mawar. Mawar dapat tumbuh di berbagai iklim, tetapi lebih optimal di daerah beriklim sedang hingga tropis. Beberapa cara menanamnya: media tanam tanah subur dan drainase baik, penyiraman secukupnya, hindari tanah terlalu basah. Kemudian manfaat bunga mawar: estetika, digunakan sebagai tanaman hias di taman dan rumah. Kesehatan, minyak mawar digunakan dalam aromaterapi, menguraikan stres, dan memiliki sifat antioksidan. Kosmetik, ekstra mawar digunakan dalam parfum, sabun, dan skincare. Kemudian pada tumbuhan putri malu. Putri malu memiliki daun yang dapat mengatup apabila disentuh. Dahannya halus, bercabang, dan berduri tajam. Namun, terletak duri-duri jarang. Duri-duri tersebut melindungi diri dari serangan musuh. Jika tanaman putri malu dipotong, umbinya dapat bersemi, bahkan batangnya yang dipotong pun mampu menumbuh akar baru. Selanjutnya, akar tersebut tumbuh sebagai tanaman baru. Putri malu adalah tanaman dari keluarga Fabaceae, dikenal karena daunnya yang menutup saat disentuh. Ciri-ciri putri malu: akar tunggang dengan cabang akar serabut, batangnya berduri kecil berwarna hijau atau kemerahan dan cenderung menjalar atau tegak. Daun putri malu majemuk, menyerip pada ganda, kecil-kecil dan sensitif terhadap sentuhan. Bunga terbentuk bulat seperti bola kecil, berwarna ungu muda atau merah muda. Habitat dan persebaran pada putri malu. Putri malu tumbuh di daerah tropis dan subtropis, sering ditemukan di lahan terbuka, tepi jalan, ladang, daerah yang terkena sinar matahari langsung. Ada faktor unik dari tumbuhan putri malu, teman-teman. Daun putri malu tidak hanya menutup saat disentuh, tetapi juga saat terkena angin kencang, panas berlebihan, atau getaran. Kemudian pada tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki beraneka ragam macam. Ada yang berbulu seperti singkat atau batang berbintik-bintik besar. Ada juga yang berbentuk batang silinder. Tumbuhan kaktus dapat hidup dalam berbagai kondisi. Selain itu, batang kaktus juga menebal dan berlapis lilin. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpanan air. Kaktus adalah tanaman dari famili Cataceae yang dikenal karena kemampuannya bertahan di lingkungan kering dan tandus. Kaktus memiliki berbagai bentuk unik dan beradaptasi dengan baik di daerah gurun. Ciri-ciri pada tumbuhan kaktus: akarnya biasanya dangkal tetapi menyebar luas untuk menyerap air dengan cepat setelah hujan. Kemudian batangnya tebal, berdaging, dan mampu menyimpan air, biasanya ditutupi oleh lilin untuk mengurangi penguapan. Daun tumbuhan kaktus berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan dan melindungi dari pemangsa. Bunga kaktus berwarna cerah dan mekar pada waktunya tertentu, seringkali pada malam hari. Buahnya beberapa jenis menghasilkan buah yang dapat dimakan seperti buah naga dan pear. Habitat pada kaktus. Kaktus banyak ditemukan di daerah gurun dan semi gurun seperti di Amerika Utara dan Selatan. Namun beberapa spesies juga dapat tumbuh di daerah tropis dan pegunungan. Ada fakta menarik dari kaktus ya teman-teman. Fakta unik tentang kaktus.
Kaktus dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa air. Beberapa jenis kaktus hanya berbunga sekali dalam beberapa dekade. Selanjutnya ada bunga anggrek. Bunga anggrek adalah tanaman berbunga dari keluarga Orchidaceae yang merupakan salah satu keluarga tumbuhan berbunga terbesar di dunia. Anggrek dikenal karena keindahan bentuk dan warnanya yang beragam serta daya tahannya yang tinggi. Kemudian ciri-ciri tumbuhan pada bunga anggrek yaitu bentuk bunga anggrek unik dan bervariasi dengan kelopak dan mahkota yang menarik. Warna bunga anggrek beragam, mulai dari putih, kuning, merah, ungu, hingga kombinasi warna. Akar bunga anggrek biasanya memiliki akar udara yang dapat menyerap kelembapan dari lingkungan. Batang pada tumbuhan bunga anggrek ada yang pendek dan ada yang merambat tergantung jenisnya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan menjadi tiga. Pertama, hidrofit. Kedua, higrofit. Ketiga, xerofit. Pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Kedua, higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tapak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Kemudian ketiga, xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ciri-ciri bunga melati Arab. Bunganya warna putih, berukuran kecil, memiliki kelopak ganda atau tunggal, sangat harum terutama di malam hari. Daun bunga melati Arab bentuk oval atau elips, berwarna hijau tua dan mengkilat. Batangnya semi merambat atau berupa semak, dapat tumbuh hingga 1-3 meter. Aromanya lebih kuat dibandingkan jenis melati lainnya. Kemudian habitat dan penyebaran tumbuhan pada bunga melati Arab yang berasal dari Asia Selatan telah menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk negara Indonesia, yaitu negara kita ya teman-teman. Tumbuhan ini tumbuh baik di daerah beriklim sangat dan dengan sinar matahari penuh dan tanah yang subur serta memiliki. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hidrofit. Yang kedua, higrofit. Yang ketiga, xerofit. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul di permukaan air. Yang kedua, higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Ketiga, xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering.
Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan yang menyimpan air. Akarnya panjang. Baik teman-teman, sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.